Yes. Bu. Bu. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Siapa yang mau curhat? Angkat tangannya. Masya Allah. Ya, Ibu yang mau bertanya atau mau curhat silakan. Ya, Ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Yulianti. Saya dari Majelis Ummahat Al-Barkah Asy-Syafi'iyah. Ya. Saya ingin bertanya Ustadz, Mau bertanya silakan. mengenai masalah yang datangnya bertubi-tubi. Bagaimana kita menyikapinya? Kayaknya udah mentok nih masalahnya gitu, udah ikhtiar, udah doa, udah. Cara kita menyikapinya gimana nih? Supaya masalah kita keluar dari masalah tersebut, jalan keluarnya bukan hanya baik buat kita tapi baik juga buat Allah. Oh gitu, jadi masalah udah mentok, gimana cari jalan keluarnya agar baik buat kita dan juga buat orang lain lagi. Betul, gitu ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan Ustadz Alam Fadol. Ada sebuah surat, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Suratnya di dalam Al-Quran itu surat ke-94 ya. Bunyinya itu langsung ke dalam ayat ya, adalah fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Surat Al-Insyirah, betul. Sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Diulang kembali. Siap ada Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya tidak ada keraguan, kemudahan bersama kesulitan. Kemudian kita menganalisis ayat ini, saya masih belum menemukan kemudahannya, katanya satu paket dengan kesulitan. Kok saya belum menemukan kemudahannya? Saya berikan sebuah cerita, nanti akan nyampe ke dalam ayatnya. Karena di penghujungnya, di dalam surat itu, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu pekerjaan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Allah kamu berharap. Nah, kira-kira ada korelasi nggak dengan bagian yang awal tadi? Fa inna ma'al usri yusra. Saya berikan sebuah ilustrasi. Ada seorang artis diundang di sebuah podcast. Dia bertanya seperti ini. Kenapa orang yang sudah tua gampang mendekatkan diri kepada agama? Ini artis loh. Dia mengatakan, langsung jawab. Karena dunia sudah menolak saya. Dia jawab seperti itu. Waktu muda, saya diundang ke berbagai macam program. Saya main sinetron ini, saya main film ini, saya diundang di TV. Tapi sekarang, ketika saya sudah tua, tidak ada satupun yang memanggil saya. Orang-orang yang dekat dengan saya sudah mendatangi mereka untuk membantu saya. Namun mereka tidak mau membantu saya. Akhirnya hidup saya makan dari tabungan saya dan makin hari makin lama saya makin sulit. Ketika sulit itu semuanya, hanya Tuhan saya yang mengerti tentang diri saya. Dan akhirnya apa? Wa ila rabbika farghab. Dia kehilangan semuanya. Dia sudah tidak memiliki pekerjaan, dia tidak populer, dia tidak menjadi penting, hartanya berkurang. Tapi ujungnya apa? Dia berharap kepada Allah. Jadi ternyata puncak dari semua kemudahan itu, kita berharap menyelesaikan masalah kita, ternyata puncak semua kemudahan itu kita kembali kepada Allah. Maka di penghujung ayat itu, di penghujung surat itu, wa ila rabbika farghab, maka hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Jadi walaupun masalahnya belum selesai, ketika kita mendapatkan bisa kembali kepada Allah, maka itu adalah sebuah kemenangan yang luar biasa. Itu adalah bentuk kemudahan yang Allah berikan pada diri kita. Jadi balik lagi, kita harus kembali kepada Al-Quran kita. Gak cukup hanya dibaca Arabnya saja, kejar hatam, namun kita tidak pernah paham apa yang kita baca. Padahal wisdomnya Al-Quran, kebijaksanaan Al-Quran, ilmunya Al-Quran, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki.
Jadi balik lagi, yuk kita sama-sama balik ke dalam Al-Qur'annya kita. Kalau tidak paham ilmu segala macamnya, dimulai dari mana Ustadz? Dimulai dengan baca terjemahan terlebih dahulu. Apakah cukup terjemahan? Untuk langkah awal tidak apa-apa, awali dengan membaca terjemahan. Insya Allah, Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk memahami. Walaupun kadang-kadang ketika kita baca kok nggak nyambung ya dengan bagian sebelumnya. Bukan nggak nyambung, kita belum connect dengan hal itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan buat kita semuanya. Ustadz, tadi udah sempat dibahas sama Ustadz Khairil Alam ya. Tadi kan ngomongin hal ini kan emang cukup menarik ya Ustadz ya. Kalau udah mentok, udah bener kita mesti yakin aja balik lagi ke Allah. Bahwa setiap ada sulit pasti ada mudah, udah nggak ada jawaban lain memang gitu. Udah nggak ada jawaban lain, udah yakin aja setiap ada sulit ada mudah ya Bu ya kan ya gitu ya Bu ya. Atau mungkin Ustadz Azhari mau nambahin? Silakan Ustadz. Iya, saya kira udah cukup nih. Udah tapi cukup, saya pengen nambahkan begini. Saya bisa aja kasih jawaban yang normatif. Ustadz saya diuji terus. Banyak doa ya Bu. Itu saya bisa jawab begitu tuh. Iya. Nah, saya tidak mau kasih ikannya, saya mau kasih pancingnya ke ibu-ibu. Siap Bu? Begini Bu. Di awal kita sudah belajar tentang bahwa af'alullah la tu'allalu bil aghrad. Perbuatan Tuhan tidak terikat dengan tujuan-tujuan. Karena semakin sesuatu terikat dengan tujuan, dia akan dibatasi oleh tujuan itu. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Salah satunya supaya kita gitu kan? Jawaban biasanya, kenapa Allah menciptakan ibu-ibu? Kita diciptakan Allah supaya kita beribadah. Itu jawaban normatifnya begitu. Nah, sebenarnya tujuan atau garis miring hikmah, katakanlah apa hikmah Allah menciptakan kita, itu bahasa kita. Bahasa kita. Ya. Kalau ke Allahnya mah suka-suka Allah. Khalas. Itu udah jawaban paling mentok dan paling tiris. Karena jika Tuhan terikat dengan tujuan, Tuhan menciptakan kita buat ibadah. Ternyata realitanya tidak semua makhluk beribadah kepadanya. Apakah Tuhan tidak sukses jadi Tuhan? Karena ada yang mengingkari Tuhan, kan tidak. Tujuan saya ke Masjid Al-Barkah buat syuting iNews. Ternyata di jalan mobil saya keserempet, gagal syuting. Apakah tujuan saya sampai? Gak nyampe tujuan saya. Saya gagal syuting, gagal dakwah, gagal syiar. Itu saya. Tuhan tidak terikat dengan tujuan. Paham gak nih kira-kira? Assalamualaikum. Ini kalau faham kunciannya, tidak akan muncul pertanyaan itu lagi. Kenapa sih ya Allah? Saya diuji mulu. Itu gak bakal muncul begitu tuh. Karena udah paham bahwa af'alullah la tu'allalu bil aghrad. Fa'alul lima yurid. Dia melakukan apa yang dia mau. Itulah Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang belum tentu kita mau. Saya kasih contoh. Ada dua partai yang berlaga di lapangan hijau. Sepak bola ini mah bukan partai beneran. Lalu kemudian setiap kesebelasan ingin menggolkan bola itu ke gawang lawan. Betul gak kira-kira? Waalaikumsalam. Tetapi apa yang terjadi? Ada seorang pemain yang menggolkan bolanya di gawang sendiri. Apa kesimpulannya? Tidak semua yang kita inginkan terjadi. Kita pengen ngegol ke gawang lawan, ternyata ngegol ke gawang sendiri. Keinginan kita terbatas, keinginan Tuhan mutlak. Jadi pertanyaan kenapa Tuhan menguji saya terus? Kalau mau dicongkel lebih dalam, pertanyaannya keliru. Bertanya tentang kenapa Tuhan berbuat sama artinya ya mengkritik kenapa Tuhan harus ada. Nah, cara kita yang paling tepat adalah ya
memaknai takdir. Bahasa nabinya yang paling gampang, dikasih yang enak syukur, dikasih yang kagak enak sabar. Dua-duanya baik. Emang hidup mah isinya cuman itu, Bu. Kalau kagak syukur sabar. Mau ngaji sampai mentok kayak bagaimana pun kesimpulannya dua. Kalau nggak syukur sabar. Udah begitu doang. Assalamualaikum. Ya udah begitu dah kira-kira ada. Diendapin ke sini kalau datang ujian munculin pelajarannya. Insya Allah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah, baik, kita udah dapat ilmu ini dari guru-guru kita. Habis ini kita bakal belajar ngaji nih Ustadz sama guru kita Ustadz Bobby Herwibowo. Jadi jangan kemana-mana ya Bu ya. Bu. Siang-siang nggak boleh ngantuk. Kita bakal belajar mengaji mudah semudah tersenyum. Belajar ngaji mudah. Ulang yuk. Yuk kita belajar ngaji mudah semudah tersenyum. Hanya di Cahaya Hati Indonesia.